pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama saat ini untuk mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus secara online untuk memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara ini bukan satu kebetulan. Bukan saja kita rindu untuk beribadah bersama-sama saat ini, tetapi biarlah melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada, kita boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah melalui ibadah kita pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan, kehendak dan rencana Tuhan dinyatakan, digenapi di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdoa sebelum kita memulai kebaktian dan perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan sekali lagi yang Kau berikan, di mana kami boleh bersama-sama beribadah untuk mengingat kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Bukan saja memberikan pengertian akan arti kematian-Mu di atas kayu salib, tetapi Allah Roh Kudus yang hidup di antara kami, ya Tuhan, boleh mendorong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kami menjalani sisa kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni dosa-dosa setiap kami, kesalahan kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni Tuhan, sucikan kami, layakkan kami untuk kami memasuki ibadah pagi hari ini, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian dan penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Hallelujah, hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Hallelujah, holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, grace.
to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salibmu Tuhan kami menang Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu Tuhan. Lord, thank you for everything Lord. We thank you Tuhan. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani setiap kita pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada kesuksesan tanpa pernah mengalami kegagalan, atau tidak ada kemenangan tanpa pernah mengalami kekalahan.
Kalimat-kalimat seperti itulah yang seringkali dimunculkan oleh para pelatih profesional untuk selalu memotivasi anak didiknya yang baru saja menderita kekalahan. Dengan kalimat-kalimat seperti itu yang memberikan semangat, diharapkan anak didiknya bisa terus berjuang untuk meningkatkan atau berusaha mencapai prestasi yang lebih tinggi di kemudian hari. Untuk terus memacu semangat anak didiknya bahwa kekalahan yang sedang dialami bukanlah akhir dari segala-galanya. Tidak demikian dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika ia diperhadapkan dengan satu peperangan antara hidup dan mati. Tidak ada seorang pun yang memberikan semangat, bahkan pribadi yang paling dekat dengannya, yang paling dikasihinya dan paling mengasihinya, tidak peduli dengannya. Sekalipun Yesus sudah berusaha memanggilnya. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahkan murid-murid yang dikasihnya pun meninggalkan dia. Murid yang ada di dalam lingkaran dalam, Petrus, yang kepadanya sebenarnya Yesus paling mengandalkan atau mempercayakan murid-murid yang lain. Petrus mengkhianati dia sebanyak 3 kali. Akhirnya Yesus harus mati seorang diri di atas kayu salib dengan penderitaan yang sangat dalam. Penderitaan yang menyeluruh, baik secara tubuh, jiwa, maupun roh. Hal inilah yang dialami oleh Yesus sebelum ia mencapai kemenangan di hari kebangkitannya. Yesus mengalami kekalahan total dari kuasa maut. Dia mengalami kematian sebagai upah daripada dosa. Yesus harus menanggung dosa manusia. Dia harus mati agar setiap orang percaya kepadanya bisa terlepas daripada maut. Yesus yang tidak pernah berbuat dosa harus menanggung dosa manusia. Dosa yang saudara dan saya lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Namun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita boleh memperoleh kemenangan yang Yesus sudah dapatkan. Maut sudah dikalahkan. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita mendapatkan jaminan kekal. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, Bapa kita yang ada di sorga selama-lamanya. Dan sebelum kita merayakan kemenangan atau kebangkitan Tuhan Yesus hari Minggu mendatang, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kematian Tuhan Yesus. Karena dia begitu mengasihi setiap kita, manusia berdosa. Hari ini teks yang akan diambil di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-28, sampai ayatnya yang ke-30. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah teks paralelnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-56. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 sampai 41 dan Lukas pasal 23 ayat ke-44 sampai 49. Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar bisa memahami isi hati Tuhan yang akan Engkau sampaikan pagi hari ini di tengah-tengah kami, di setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong, biarlah Roh Kudus yang membukakan hati kami, mata kami, dan telinga kami ya Tuhan. Khususnya Engkau yang melembutkan hati kami menjadi satu tanah yang subur, yang siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan yang ditabur di dalam kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 19:28, saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ayat yang ke-28 dimulai dengan kata sesudah itu. Artinya setelah Yesus dipakukan di atas kayu salib, sesudah pakaian Yesus dibagi-bagi, dan khususnya sesudah Yesus memberikan pesan penting kepada ibunya dan juga murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Satu pesan yang membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejati yang sempurna. Kasihnya begitu sempurna. Di tengah-tengah penderitaan fisik, lahir, dan batin, Yesus tidak mencaci maki orang-orang yang menyebabkan Dia disalib. Yesus tidak menyalahkan orang lain. Yesus tidak membenci murid-murid yang meninggalkannya. Sebaliknya, justru pengampunan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia, itulah yang Yesus panjatkan kepada Bapa yang ada di surga. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah penderitaan, Yesus masih memperhatikan orang lain. Dan khususnya dalam hal ini, sekali lagi, ibunya dan murid yang dikasihinya. Ia tidak meminta untuk dikasihani, melainkan Dia mengasihani. Kata-kata yang dikeluarkan di detik-detik akhir hidupnya, satu kata-kata penghiburan yang luar biasa. Seakan-akan Yesus berkata, "Ibu, sesaat lagi aku akan meninggalkan ibu." Tetapi ibu tidak sendirian. Ada Yohanes yang akan menjaga ibu. Satu perkataan yang menguatkan dan tentu saja menghibur hati ibunya yang sedang berduka cita. Itulah yang dimaksud dengan kata sesudah itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari berkaitan dengan kematian Yesus melalui 3 ayat ini? Sekali lagi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tahu persis kapan Yesus harus mati. Yesus tahu akan masa depan. Yesus tahu akan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita memahami bahwa Yesus adalah Allah. Karena tidak ada pribadi satupun di muka bumi ini yang bisa tahu akan hari esok dengan tepat selain Allah sendiri. Karena Allah yang menciptakan waktu, Dia ada di atas ruang waktu. Oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, artinya pribadi yang ada di atas kayu salib, yang sedang menderita,
Dia juga adalah Allah. Yesus tahu hari esok. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus sebagai Allah yang bukan saja tahu untuk apa ia datang ke dunia, namun dia juga tahu kapan itu akan terjadi. Kalau kita membaca seluruh kitab Injil, kita akan mengetahui bahwa Yesus benar-benar Allah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas salah satunya. Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 19. Ketika murid-murid bertanya-tanya tentang Yesus. Ketika dia tidak mengerti dan bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat yang ke-19, pasal yang ke-16 kitab Yohanes. Dituliskan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Yesus tahu pikiran seseorang. Yesus tahu hati yang paling dalam dari seseorang. Yesus tahu masa depan seseorang. Kalau kita memperhatikan juga kitab-kitab Injil, di mana Yesus sanggup melakukan berbagai macam mujizat. Dia menaklukkan setan-setan, dia menyembuhkan orang sakit, bahkan dia membangkitkan orang mati, dan alam semesta tunduk kepadanya. Ini sekali lagi membuktikan bahwa Yesus yang disalibkan adalah Allah. Karena tidak ada pribadi yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan selain Allah sendiri. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7, setelah khotbah di bukit, orang-orang berkata bahwa Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak sama dengan para ahli Taurat, tetapi dia melakukannya dengan penuh kuasa karena dia menyampaikan atas nama dirinya sendiri sebagai firman, sebagai logos atau Allah sang pencipta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut jejak langkah Kristus, sudah seharusnya kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Karena sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang percaya kepadanya, kita memiliki Allah di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Yesus yang tahu akan masa depan kita. Dan bukan saja tahu, tetapi dia sebagai gembala yang baik, seperti yang saya sudah katakan tadi malam. Dia menuntun kita domba-dombanya. Dia bukan saja tahu akan masa depan kita, tetapi dia menyertai kehidupan kita sampai tiba di masa depan yang sudah dia rencanakan bagi setiap kita. Dan masa depan yang dia berikan adalah satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan kebaikan di dalam sudut pandang Tuhan. Dan kalau Tuhan memandang itu baik, tidak ada satupun yang bisa berkata tidak baik. Mungkin saja kita sebagai manusia yang sangat terbatas, kita berpikir itu tidak baik. Mungkin. Tetapi kita harus percaya. Kalau Allah sudah menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa dia benar-benar mengasihi setiap kita, dia tidak mungkin tidak memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan banyak keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan mungkin kita melihat itu hal yang buruk. Atau orang-orang di sekeliling kita melihat hal-hal itu buruk. Tetapi tidak di dalam pandangan Tuhan. Ketika kita mengikuti jejak langkah Kristus, yang diperlukan adalah iman kepada Dia. Kalau Dia sudah memberikan yang terbaik, ketika kita mengikuti jejak langkah Kristus, seharusnya yang dipertanyakan adalah, sudahkah saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki iman yang terus bertumbuh di hadapan Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan dalam keadaan apapun juga? Mengikuti jejak langkah Kristus adalah mengikuti atau hidup selaras dengan yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Dan di dalam mengikuti semua itu, mengikuti jejak langkah Kristus, maksud saya, belajarlah berjalan dengan penuh iman bahwa Tuhan pasti memegang masa depan kehidupan kita, keluarga kita, gereja di mana kita berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, mari kita lanjutkan
Ayat yang ke-28 kita baca sekali lagi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ketika Yohanes mengatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, bukan berarti Yesus pura-pura haus, tetapi Yesus benar-benar haus, supaya apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-22 digenapi. Ketika Daud mengatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Bapak Ibu Saudara sekaligus, ayat ini bukan saja menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, tetapi Yesus juga adalah manusia yang sejati. Dia lahir sebagai bayi yang lemah dan bertumbuh semakin dewasa. Dia kelaparan, dia kehausan, dia kelelahan, dia kesakitan. Dia mengalami semua penderitaan. Dia juga bersuka cita, maupun dia juga berduka cita, sama persis dengan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Ibrani pasal 2, 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani pasal 4, 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah manusia sejati. Yesus adalah Allah sejati. Oleh sebab itu, dialah pribadi satu-satunya yang layak, yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia yang berdosa, yang datang kepadanya untuk memohon pengampunan. Sebagai manusia yang sejati, Yesus harus menghadapi berbagai macam penderitaan. Di dalam kitab Yohanes 19:29, saya melanjutkan, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan saja merupakan penggenapan dari Mazmur 69:22, tetapi ini juga sebenarnya menggenapi ayat-ayat atau perikop yang disampaikan di dalam Mazmur 69 ini. Ya, ayat yang ketiga, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat-ayat ini, kita kembali diteguhkan bahwa Yesus benar-benar menderita sebagai manusia sejati. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Semua meninggalkan dia, termasuk Allahnya, Bapanya yang ada di sorga, tidak peduli dengan dia. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar menderita. Tetapi ini bukan yang terakhir. Sebagai manusia, Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita melihat ayat yang ke-30. Pasal yang ke-19. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, inilah akhir daripada penderitaan Yesus. Dia dikalahkan oleh maut. Upah dosa adalah maut. Dan Yesus menerima upah dosa itu. Sekali lagi, bukan karena Yesus berbuat dosa,
tetapi karena Yesus menanggung dosa umat manusia. Dia harus mengalami kematian. Dia harus menerima kematian supaya keadilan Allah dinyatakan. Ketika Allah mengatakan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Dan ketika Adam dan Hawa melanggar perintah itu, Tuhan tidak bisa berkata, saya akan ganti perkataan saya. Kau tidak usah mati. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu. Dia Tuhan yang konsisten. Apa yang dia katakan, itu yang dia kerjakan. Adam dan Hawa mengalami kematian. Dan semua keturunan Adam dan Hawa harus mati. Karena mereka sudah menerima benih dosa yang diturunkan melalui Adam dan Hawa. Sejak itu manusia yang merupakan keturunan daripada Adam tidak bisa tidak berbuat dosa. Karena sudah ada benih dosa di dalam kehidupannya sejak ia ada di dalam kandungan. Roma 5 ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, artinya terpisah daripada Allah, artinya kematian kekal. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak bayi lahir ke dunia, kita tahu kita tidak perlu mengajarkan bagaimana seharusnya dia berbuat kejahatan. Hari demi hari, bayi itu akan semakin besar dan semakin banyak dosa yang dilakukannya. Hatinya semakin dipenuhi dengan kejahatan. Sama persis seperti yang dikatakan Yesus di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Semua yang ada adalah kebencian-kebencian, segala tipu daya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa semua itu benar. Kita tidak bisa menolak kebenaran itu. Ini yang dimaksudkan manusia berdosa ada di bawah kuasa dosa. Ini yang dimaksudkan dengan manusia adalah hamba dosa. Sekali lagi, benih dosa membuat manusia tidak bisa tidak untuk berbuat dosa. Dengan demikian, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dosa memisahkan manusia daripada Allah. Satu-satunya yang bisa membuat manusia bisa kembali diterima oleh Allah hanya dengan adanya korban penebusan akan dosa. Seperti teori keselamatan yang dikemukakan oleh John Calvin, yaitu teori substitusi atau teori penggantian. Kristus mati untuk menggantikan manusia berdosa. Tanpa kematian orang benar, dosa orang tidak bisa diselesaikan. Hutang dosa tidak bisa ditebus. Kristus menggantikan posisi manusia berdosa. Allah disebut adil dan melakukan pembenaran bagi orang yang berdosa. Allah membenarkan orang berdosa di hadapannya melalui kematian Yesus. Di atas kayu salib, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah makna dari kematian Yesus di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia berdosa dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Maka setiap kita yang percaya kepadanya, percaya dengan iman bahwa saya manusia berdosa dan kematian Yesus dan darahnya yang tercurah sanggup mengampuni dosa-dosa yang saya perbuat.
Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni, maka kita dibenarkan di hadapan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui perjamuan kudus saat ini, kita bukan saja diingatkan atau lebih paham akan arti daripada kematian pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi biarlah melalui perjamuan kudus saat ini kita kembali dimotivasi, kita kembali didorong dan mengambil komitmen yang baru untuk mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan biarlah ini yang menjadi landasan bagi kita untuk kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memasuki perjamuan kudus. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk bangkit berdiri, memegang roti di tangan kanan kita. Pada malam hari sebelum ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi engkau. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan karena dia begitu mengasihi setiap kita? Mari kita memakannya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Setelah makan, dia mengangkat cawan dan dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kau memakan roti dan meminum cawan ini, kau memperingati kematian Tuhan sampai dia datang kembali." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa setiap kita yang percaya kepadanya? Mari kita meminumnya dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika saat ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada setiap kami, ya Tuhan, yang bergabung di dalam perjamuan kudus online saat ini, untuk kami boleh mengingat kematian Kau di atas kayu salib, untuk kami boleh mengingat anugerah dan kebaikan hati-Mu bagi setiap kami manusia berdosa, yang mengingatkan setiap kami, ya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu, maka kami boleh memiliki pengharapan hari esok yang cerah bersama dengan Kau. Kematian bukan lagi merupakan satu hal yang menakutkan, tetapi langkah pertama kami memasuki kehidupan kekal bersama dengan Kau. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang memegang janji. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau sudah berikan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Biarlah Allah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan hati kami masing-masing sebagai orang percaya boleh menolong setiap kami, boleh mengikuti jejak langkah Kristus, biar nama Tuhan dimuliakan melalui sisa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengakhiri perjamuan kudus online dan kebaktian Jumat Agung saat ini, ada dua pengumuman penting. Yang pertama, besok tanggal 3 April 2021, Gereja-gereja Indonesia Metro Vancouver bekerjasama dengan Bethesda Ministry dan KJRI akan mengadakan kebaktian dan perayaan Paskah bersama secara online via Zoom pukul 6 sore. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bukan saja berdoa, mari kita bergabung dan secara khusus berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa, biar Injil Kristus diberitakan dan membawa keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus.
Dan pengumuman yang kedua, tanggal 4 April 2021 jam 3 sore, House for All Nation International Church akan bersama-sama mengadakan kebaktian dan perayaan Paskah bersama dengan semua kampus. Sekali lagi, tanggal 4 April jam 3 sore. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, mari kita berdoa sekali lagi untuk hal ini, biar melalui kebaktian dan perayaan Paskah ini, maka berita Injil diberitakan, dan nama Tuhan dimuliakan, dan boleh membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di